Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PKK Talk for Metro Ceria. Dengan saya Happy Desi Elitasari, Sekretaris Pokja 3 PKK Kota Metro. Tabi pun. Ya pun. Pemirsa, hari ini kita akan membahas sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial, dan komunitas ini sungguh luar biasa. Komunitas ini konsentrasinya di bidang kesehatan dan anak. Walaupun masih seumur jagung, tapi komunitas ini sudah memberikan aksi yang banyak dan luar biasa serta bermanfaat bagi masyarakat. Komunitas ini digagas oleh seorang wanita. Dan di komunitas ini juga merekrut banyak anak-anak dan remaja untuk bergabung, menggalang dana, melakukan aksi sosial yang unik sekali untuk bisa mendapatkan dana yang akan disalurkan menjadi donasi kepada anak-anak yang menderita penyakit kronis. Komunitas ini bernama Metro Thrift Charity. Apa itu MTC? Kita akan mengupas lagi lebih jauh nanti bersama founder MTC, tapi kita lihat dulu video berikut. MTC atau Metro Thrift Charity adalah sebuah kegiatan amal yang digagas oleh Eka Kurniasi. Kegiatan ini adanya oleh keluhan orang tentang tumpukan barang di rumah, seperti pakaian layak pakai, buku maupun perabotan, dan alat-alat rumah tangga. Oleh Eka, terpikirkan sebuah gaya hidup minimalis dengan decluttering. Gaya hidup ini sudah lama diterapkan oleh sebagian orang, yaitu proses menyingkirkan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain: 1. Bagi barang menjadi 4 kategori, yaitu kategori jual, donasi, daur ulang, dan buang. 2. Untuk barang kategori jual, tawarkan secara online di media sosial atau kirim ke platform jual beli pre-love. 3. Sedangkan kategori donasi dapat kamu bagikan ke keluarga, tetangga, teman, keluarga prasejahtera, atau drop ke lembaga pengelola donasi seperti MTC. 4. Manfaatkan barang hingga maksimal serta pertimbangkan untuk melakukan daur ulang. 5. Opsi terakhir yaitu membuangnya. Manfaat gaya hidup decluttering adalah: 1. Membangun suasana rumah yang lebih nyaman dan rapi. 2. Hidup menjadi lebih efisien. 3. Secara psikologis, decluttering dapat mengurangi tingkat stres karena rumah yang rapi akan membuat emosi dan pikiran menjadi lebih positif. Ada 6 aksi MTC, yaitu: 1. MTC donasi, yaitu menerima donasi berupa pakaian, tas, sepatu, mebel, peralatan rumah tangga, peralatan bayi, dan lain-lain. 2. MTC Shop, menjual barang donasi di bazar pasar murah. Pakaian, tas, sepatu dijual seharga 5.000 sampai 30.000. 3. MTC Care, penyaluran donasi kepada komunitas anak-anak penderita thalassemia, kanker, gagal ginjal, dan penyakit kronis lainnya. Kolaborasi dengan Rumah Singgah Mentari. 4. MTC Upcycling, daur ulang hasil decluttering yang tidak layak jual menjadi barang yang memiliki nilai jual. 5. MTC Kreatif, yaitu membuka peluang menjadi relawan. Segala informasi dan publikasi tentang aksi MTC dapat diakses melalui medsos, kampanye, dan edukasi decluttering. Ke-6. MTC Community, yaitu membentuk komunitas Survival Fighter Kids, CVK, anak-anak. Jadi MTC adalah kegiatan mendonasikan dan menjual barang-barang yang profitnya akan kita donasikan kepada para pengidap thalassemia, kanker, gagal ginjal, dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Maka dari itu, mari kita donasikan barang-barang kita untuk kegiatan MTC. Nah, Ibu, gimana pendapat Ibu setelah borong banyak ini? Rasanya puas banget, senang gitu kan. Kita dapat barang banyak, murah. Jadi di sini gimana Ibu kesannya setelah belanja? Sangat senang sekali karena harganya sangat murah sekali.
Nah, sahabat PKK, sekarang telah bersama kita beliau founder dari MTC, yaitu Ibu Eka Kurniasi. Selamat datang Bu Eka. Datang Mbak Happy. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela kesibukan di PKK Talk for Metro Ceria. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa kabar sahabat PKK semuanya? Semangat. Nah, pemirsa PKK Talk for Metro Ceria terus bergerak termasuk dalam bidang sosial. Beliau sangat aktif dan kreatif. Nah, di video tadi kita melihat bagaimana MTC itu di usia yang sangat muda sudah bergerak banyak untuk melakukan aksinya. Sebenarnya MTC ini apa sih Bu Eka? Terima kasih Mbak Happy. Izin menjelaskan tentang MTC. Alhamdulillah MTC adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup saya. MTC ini merupakan kegiatan amal yang saya gagas bersama teman-teman. Ini terutama bukan saya sendiri ya, Mbak Happy ya. Kegiatan amal yang intinya menggerakkan anak-anak untuk remaja agar mereka belajar untuk banyak nih yang bisa dipelajari. Belajar untuk entrepreneur, berusaha, kemudian charity, kegiatan amal sosial, dan yang Metro Thrift Charity ya. Thrift adalah jualan barang bekas. Jadi kita galang donasi, tapi bukan dengan meminta uang. Kita galang donasi dari harus berusaha dengan cara menjual barang-barang bekas tadi dengan pola thrift shop. Oh. Seperti yang di video tadi ya, kita melihat bagaimana para remaja itu mereka berjualan. Nah, yang dijual itu adalah thrift, barang-barang thrift. Itu dari donasi dari para donatur. Terima kasih untuk para donatur MTC. Di MTC semua bisa menjadi donatur. Oh. Berawal dari keresahan kita ya, Baby. Kita sebagai perempuan ya, di rumah itu banyak sekali menumpuk barang ya. Nafsu untuk belanja tinggi ya. Berawal dari rumah kita sendiri, banyak barang-barang yang sudah masih layak pakai, tapi lemari sudah sampai tidak muat. Nah, bingung nih mau dicari, mau dikasih ke orang kita nggak enak, untuk dikasih ke tempat-tempat amal belum tentu setiap saat ada. Nah, akhirnya timbul gagasan lah, kita di sini adalah menggagas untuk mengkampanyekan gerakan decluttering melalui adik-adik remaja tentunya ya. Yang lagi booming sekarang. Betul, ya decluttering ya. Jadi gerakan decluttering itu pada prinsipnya adalah menyimpan, memilah dan recycle ya. Jadi barang yang masih bagus, masih kita pakai, kita simpan. Kemudian barang-barang yang masih layak pakai tapi tidak kita gunakan lagi, kita donasikan. Salah satunya adalah MTC, tempat untuk kita mendonasikan barang-barang layak pakai ini. Dan untuk barang-barang yang sudah tidak bisa kita pakai, tidak semuanya kita buang. Yang masih bisa kita recycle, kita juga akan bisa serahkan ke MTC untuk bisa dijadikan produk-produk. Ini adalah kegiatan sosial yang bergerak dari decluttering yang kemudian bergerak juga di bidang charity-nya ya. Nah, Bu Eka, saya mendengar bahwa MTC ini usianya tuh masih sangat muda. Nah, kapan sih sebenarnya MTC ini dibentuk mulai pertama kalinya dan kapan aksinya mulai bergerak? Kita mulai untuk menggalang dana MTC itu di awal Ramadan kemarin, Mbak Emi. Alhamdulillah kita diberi ruang untuk bergabung di Pasar Senja Ramadan Kota Metro. Terima kasih kepada Ibu Ketua PKK yang sudah mengizinkan kami bergabung. Mulai adik-adik bergerak di awal Pasar Senja Ramadan 13 Maret 2024. Oh, itu jadi bergerak bersamaan dengan momen Pasar Senja Kota Metro. Dan itu telah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Metro untuk bergabung. Sungguh luar biasa, awal yang sangat baik. Nah, saya melihat ada 3 kata kunci nih di MTC ya, seperti yang diceritakan oleh Bu Eka tadi: Metro, Thrift,
and Charity. Dan kalau dihubungkan dengan PKK nih ya, di PKK itu ada Pokja 1, Pokja 2, dan Pokja 3. Ini sepertinya masuk di semua Pokja, Bu Eka. Jadi kayak metronya otomatis kegiatan ini Siap, kita warga metro. adalah digagas dan dilaksanakan oleh warga metro. Kemudian thrift itu ada di Pokja 3. Kemudian di video tadi kita melihat ada jual beli ya. Nah, itu ada di Pokja 2. Kemudian ada charity-nya. Ada berbagi. Di Pokja 1 ada kesehatan. Pokja 4 sungguh kita- luar Saran biasa. kita kesehatan, fokus kita ke anak-anak. Tadi Bu Eka menceritakan bahwa sasarannya adalah kesehatan dan anak-anak. Ya. Bisa diperjelas Bu Eka, seperti apa sih sasaran charity ini sebenarnya, dan apa ada kriteria khusus untuk bisa mendapatkan bantuan dari MTC? Baik, terima kasih Mbak Epi. MTC, anak-anak remaja itu berasal dari berbagai komunitas. Ada beberapa yang bergabung dengan kita dari Pramuka, kemudian ada dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian ada dari komunitas Kopala, dan tetap dibantu dengan kita emak-emaknya ya. Ada juga komunitas emak-emak Mbak Epi. Dan sasaran kita pun anak-anak. Oh, Jadi MTC ini dari anak-anak, oleh anak-anak, dan untuk untuk anak-anak. anak-anak. Batasan usianya Bu Eka? Sasaran kita usia 0 sampai 18 tahun. Oh, Anak-anak kota metro, dan tidak menutup kemungkinan kita juga tetap membantu anak luar kota metro yang sasaran kita menderita sakit kronis seperti kanker, jantung, lupus, thalassemia, dan sakit-sakit kronis lainnya. jadi kriteria khususnya adalah mereka anak-anak usia 0 sampai 18 tahun yang menderita penyakit kronis. Betul. Baik mampu atau tidak mampu atau karena batasan? Nah, salah satu dari program MTC adalah MTC Community. Kita namakan CPK, Oh, Survival Factor Kids. Jadi target kita sebenarnya untuk mapping semua anak di kota metro, baik mampu maupun tidak mampu. Jadi kita bentuk sebuah komunitas untuk saling support. oh ya. Anak yang sehat support anak yang spesial ya. Nah, batasan usia tadi, karena memang kita menggerakkan anak-anak, itu salah satu wujud biar anak-anak tuh berempati, belajar untuk berempati dengan teman sebayanya, bahwa masih banyak loh teman-temannya yang kurang beruntung. Jadi sebagai support system, adik-adik yang kami namakan MTC Squad, Oh. anak remaja yang dengan cara yang sangat kreatif, mereka menggalang dana tadi dengan berjualan alat thrift shop, dan karena mereka rame ya, seru ya, pasukan gitu ya, mereka kreatif sekali. Oh, Jadi ya, ya luar kemarin biasa. mereka bisa dengan fashion show, kemudian iya, iya. mereka kampanye dengan cara-cara unik. Kita bebaskan mereka berkreasi. Oh. Yang penting pada prinsipnya edukasi di cluttering itu tetap mereka lakukan. Kemudian mengajak warga untuk berdonasi plus membeli. Oh, Jadi slogan iya. kita adalah belanja sambil beramal. Oh iya iya. Kemudian tetap ada prinsip juga mereka support pada adik-adik yang sasaran kita tadi, CPK Survival Factor Kit tadi. Saya mendengar Mbak Eka menceritakan bahwa MTC di usia yang sangat muda ini dari awal sudah melakukan kolaborasi dengan SMK 1, SMK 3, SMK Muat, kemudian Pramuka PGSD, ada komunitas Kopala, kemudian dari Grip Jaya, emak-emak sedulur 22, sungguh luar biasa. Nah, saya mendengar bahwa akhir-akhir ini juga ada kolaborasi lain yang sudah dilakukan oleh MTC. Bisa diceritakan Mbak Eka? Ya, alhamdulillah Mbak Evi, MTC dari awal bergerak sudah mendapat dukungan dan support dari pemerintah Kota Metro. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Metro, Bapak Wakil Wali Kota Metro, Ibu Ketua TPPKK tercinta, kemudian Pak Sekda, Bu Sekda, yang dukungan luar biasa. Kemarin kita bergabung di Pasar Ramadan, dan kita juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial, kemudian karena sasaran kita anak-anak, kita juga sounding dengan Dinas Pendidikan, Iya, dan yang pastinya Dinas Kesehatan ya. iya. Dan kita juga
bersinergi dengan Pak Camat, Pak Lurah, Oh. kader-kader PKK, luar biasa supportnya untuk MTC. Karena memang anak-anak ini butuh perhatian dari kita, dan memang anak-anak ini juga kalau bukan kita siapa lagi yang akan memberikan support. Wah, sungguh luar biasa ya. Bergerak Ramadan kemarin hingga saat ini, relawan dan kolaborasi sudah luar biasa sekali. Ya. Nah, bagaimana sih tipsnya Mbak Eka untuk menjaga para relawan, karena yang tergabung di Big Family Squad MTC ya. Nah, mereka ini kan relawan yang tidak dibayar, Betul. mereka jualan, mereka menghasilkan, tapi mereka donasikan. Nah, bagaimana cara menjaga mereka ini agar tetap semangat sebagai relawan? Kita libatkan adik-adik dan emak-emak ini dalam mulai dari awal ya, Mbak. Mulai dari galang donasinya, menjemput donasi, adik-adik juga mencari ya, dari proses awal sampai akhir semua anak-anak terlibat. Kemudian barang yang kita kumpulkan itu kan tidak semuanya layak, harus kita sortir dulu. Nah, itu pun adik-adik pun bergerak untuk sortir, kemudian kita labeling, dan untuk proses penjualannya otomatis adik-adik yang bergerak, dan juga adik-adik kita libatkan untuk penyalurannya. MTC Care tetap adik-adik yang kita ajak untuk ke rumah sakit. Kita kemarin sudah bisa donasi ke 29 anak. Oh ya, Itu anak-anak kita di Kota Metro. luar biasa. Mulai dari macam-macam kita dapatnya, Mbak Evi. Ada kita ketemu lupus dengan ginjal bocor. Oh, Kemudian halo Alia. Kemudian ada juga penderita thalassemia yang luar biasa, adik Kiki. Kemudian ada Danu, jantung bocor, dan masih banyak lagi adik-adik yang memang butuh perhatian dari kita. Jadi adik-adik tersebut kita libatkan dalam semua aspek kegiatan MTC. Jadi memang kita gali empati dan simpati adik-adik tersebut biar melakukan aksi sosial ini memang dengan ikhlas. Mereka nangis, Mbak, kalau dia ke rumah sakit. iya ya. Biarpun cowok-cowok melihat kondisi adik-adik nangis. Mbak Eka, tadi Mbak Eka menyebutkan ada satu orang anak sasaran yang kalau nggak salah nih, saya dengar-dengar atas nama Danu, ini akan dikirim ke Jakarta. Nah, bagaimana ceritanya ini, Mbak Eka? Betul. Mendengar Danu, nah merinding saya kan. Jadi adik Danu ini luar biasa. Dia bisa bertahan sampai 10 tahun. Adik Danu kita temukan dari kader. Oh ya. Ya. Karena memang adik Danu ini tidak berobat. Oh. Ya, dia didiagnosa, kemudian kita langsung datangi dengan adik-adik. Waktu itu kita kunjungan bersama Mbak Rizka Rumah Singgah Mentari dan adik-adik juga. Adik Danu ini dari usia 8 bulan didiagnosa jantung bocor dan dirujuk ke Jakarta untuk operasi. Tapi karena keterbatasan biaya, dulu tidak berangkat. Berobat pun alternatif. Sampai umur 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu adik Danu hanya berobat ke puskes, tapi tidak dengan jantungnya. Adik Danu kan jatuhnya jadi sering sakit. Sebelah tuh kuku juga sudah membiru, badan sudah separuh itu kadang mati rasa, nyeri, dan dada merasakan setiap hari sakit. Itu waktu kami datang ya. Nah, kemudian di MTC ini kan kita berikan pendampingan psikososial baik. Nah, jadi kita kasih pengertian lagi untuk ibu. Kita siap dampingi adik Danu untuk berobat lagi, dan alhamdulillah keluarga berkenan. Nah, kita mendapatkan mengajak kader juga kemarin untuk mendampingi adik Danu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Jarwati yang sudah menemani adik Danu. Kita mulai dari awal lagi. Adik Danu kita rujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah, spesialis anak Dokter Diah. Nah, dari Dokter Diah ternyata memang benar ada gangguan kelainan jantung, dan dirujuk ke Ahmad Yani, ke dokter luka jantung. Dan kondisi adik dari Rumah Sakit Ayani kemarin, diagnosanya memang ada kelainan jantung bocor, dan memang harus mendapatkan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Harapan kita. Oh iya.
Alhamdulillah kita gerak cepat Mbak Happy. Adik Danu, insya Allah besok kita berangkatkan ke Jakarta, dan terima kasih support luar biasa dari pemerintah, dari Bu Wali kemarin sudah home care, dari Yayasan Jantung Indonesia, kemudian Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pak Camat, Bu Lurah, Pak Lurah, semua warga, semua bergotong royong membantu Danu. Alhamdulillah kemarin kita galang donasi untuk Danu dapat 8.400.000, dan besok Danu akan kita berangkatkan dengan bantuan kendaraan dari Lazismu, kita pakai ambulan Lazismu. Terima kasih sekali lagi, bukti bahwa dengan bersama-sama kita bergotong royong, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, kita berkolaborasi, kita bisa menolong Danu. Masa depan Danu masih panjang. Mudah-mudahan proses pengobatan Danu di Jakarta lancar. Mohon doanya sahabat-sahabat PKK semuanya. Dan masih banyak Danu-Danu yang lain yang menyusul. Adik Bilkis juga kita temukan kemarin di Bantul, Kelurahan Bantul. Masih banyak adik-adik lainnya yang butuh perhatian kita, Mbak Happy. Jadi MTC ini melengkapi aksi-aksi sosial yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Metro, menyisir kembali yang kemungkinan terlewat karena mungkin dari keluarga memang tidak membuka ya. Banyak keluarga yang belum open. Iya, tidak membuka, tidak menceritakan saat tadi karena diceritakan sudah berobat ke puskes, tapi mereka tidak membuka, tidak menceritakan yang sebenarnya kepada petugas, sehingga itulah yang disisir oleh MTC. Sungguh luar biasa kolaborasi. Sahabat PKK Talk for Metro Ceria, itu tadi cerita tentang Metro Thrift Charity. Nah, last question Mbak Eka, apa target selanjutnya dari MTC? Bismillah, mohon doanya sahabat PKK semuanya. Tetap target kita dalam waktu dekat, kita tetap galang donasi ya. Kita kemarin sehabis Lebaran kita sudah mulai ikut di pasar Agro Ceria. Ini kebetulan jadwalnya karena kita gerakan adik-adik, otomatis kita harus menyesuaikan jadwal libur adik-adik. Itu yang memang kita masih cari triknya gimana biar adik-adik tetap rutin bisa tetap bergerak. Target dalam waktu dekat tetap galang donasi lewat Metro Thrift Charity. Kemudian fokus kita saat ini adalah adik-adik kita CVK, Survival Factor Kids, 29 adik-adik yang sudah kita temukan. Nah, kita akan beri pendampingan psikososial. Nah, yang sudah kita dampingi ada 2. Adik Alia itu kemarin lupus dan ginjal bocor. Alhamdulillah setelah mengulang lagi dari 2019 kan adik Alia nggak berobat tuh. Nah, kita ajak berobat lagi, mau ke Rumah Sakit Muhammadiyah, dan alhamdulillah bisa adik Alia untuk dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah kontrolnya. Alhamdulillah. Yang kedua, kita kemarin dampingi adik Danu harus berobat ke Jakarta, dan alhamdulillah support luar biasa dari pemerintah dan lintas sektor. Nah, selanjutnya masih ada adik-adik lainnya CVK yang harus kita dampingi dengan berbagai macam kondisinya. Kita ada adik Sivira yang belum terdiagnosa, setiap nangis membiru. Kita ada lagi penderita-penderita thalassemia yang butuh darah setiap bulan ya, setiap bulan. Adik Kiki dan adik-adik lainnya yang thalassemia harus transfusi darah setiap bulan minimal 2 kantong. Saya jadi sedih kalau bahas adik-adik nih. Dan yang paling ingin segera kami wujudkan adalah pendampingan untuk keluarga. Untuk para ibu yang sudah luar biasa sabar dan kuat untuk menjaga anak spesial mereka. Lelah pasti, emosional juga pasti. Nah, kita ingin memberikan semacam konseling atau bimbingan rohani untuk penguatan kepada para ibu luar biasa ini yang sudah membesarkan adik-adik CVK. Sungguh luar biasa MTC ini ya, sahabat PKK Talk for Metro Ceria. Baru seumur jagung, tapi tidak menghalangi untuk karya dan berkolaborasi maksimal dengan berbagai pihak untuk mendukung program-program kesehatan dan program-program sosial di Kota Metro. Nah,
closing statement Mbak Eka untuk sahabat PKK Talk for Metro Ceria di rumah terkait kegiatan MTC. Silakan. Terima kasih sahabat PKK semua. Ayo kita budayakan gerakan decluttering di rumah kita masing-masing. Kemudian barang yang masih layak pakai, donasikan di MTC agar adik-adik bisa untuk galang donasi dengan menjual barang-barangnya. Dan yang pasti, sahabat PKK semua juga bisa belanja sambil beramal di MTC. Ditunggu kunjungannya ke shelter MTC. Saat ini kita berkolaborasi dengan Rumah Singgah Mentari yang sekarang ada di alamat Jalan Aha Nasution Kota Metro. Mari kita dukung bersama pasien-pasien yang ada di rumah singgah, dan sahabat-sahabat PKK semua bisa menyerahkan donasinya di shelter MTC kita di Rumah Singgah Mentari. Terima kasih Mbak Epi. Terima kasih PKK Kota Metro. Terima kasih sekali lagi Mbak Eka atas kunjungannya, atas sharingnya, atas supportnya. Sungguh luar biasa ya pemirsa PKK Talk for Metro Ceria. Semoga apa yang dilakukan oleh MTC bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, bagaimana kita melakukan hal-hal kecil tapi berdampak besar untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih Mbak Eka, terima kasih MTC. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya PKK Talk for Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.